semacam kegiatan lomba gitu ya. Di dalamnya itu ada lomba-lomba bertemakan akademik dan juga art atau seni gitu. Macam-macam lombanya itu ya mulai dari business plan, terus juga ada cerdas cermat, terus ada juga tari, musik dan lain-lain lah begitu Kak. Halo semuanya, selamat datang di Rubik Ormawa, podcastnya anak organisasi. Kali ini kita akan mengulik organisasi dari Himadive nih. Untuk teman-teman yang kepo, yuk disimak. Sebelum itu, kenalin, aku Mbasu Erlaga, atau lebih akrab dengan sapaan Basu. Di sini aku ditemani oleh Kak Muhammad Aditya Yafialip Indrafata selaku Ketua Umum Himadive periode 2023-2024. Halo Kak, salam kenal Kak. Ya, halo semuanya. Biasanya lebih akrab dipanggil siapa Kak? Kalau aku sendiri biasanya dipanggil Adit. Oh, Kak Adit ya. Ya. Kak Adit, gimana nih Kak kabarnya? Kalau aku alhamdulillah untuk saat ini sehat walafiat dan senang gitu ya diajak dalam podcast ini gitu. Masya Allah, alhamdulillah baik ya Kak. Ya. Kalau boleh tahu nih ya Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa sih Kak? Kalau untuk saat ini kesibukannya ya kurang lebih sama kayak biasanya ya, ngurus organisasi dan himpunan gitu. Eh, Sama juga ya ngelihat progres-progres lah bagaimana perkembangan proker dari Himadive itu sendiri. Gitu. Alah, lumayan sibuk ya Kak. Ini kan ngomong-ngomong kita nih liburan nih Kak ya dari Lebaran nih. Tapi kalau sebagai anak organisasi nih, pasti sibuk tuh lah Kak ya. Iya benar. Padahal kita tuh libur udah mau masuk 4 bulan gitu ya liburnya. Oh iya 4 bulan Kak. Tapi masih aja gitu sibuk organisasi. Gitu. Ngomong-ngomong organisasi nih ya Kak. Kakak tuh mulai ikut organisasi tuh dari kapan ya Kak? Kalau aku sendiri itu ikut organisasi dari waktu SMP. Jadi waktu itu ikutnya OSIS gitu. Jadi ya cukup kenal lah gitu ya dari SMP itu organisasi kerja dalam tim gitu kan. Ya jadi lanjut di Onsri ini ikut di Himadive. Lumayan lama ya Kak dari SMP tuh sudah mulai organisasi, terutama OSIS Kak ya. Atau OSIS nih sudah dikenal, apalagi waktu zaman SMP tuh lumayan lah Kak ya, kenal. Ngomong-ngomong kan Kakak nih sudah lama ya Kak dari organisasi, jadi banyaklah pengalaman-pengalaman Kakak selama mengikuti organisasi Kak ya. Boleh dong Kak diceritain pengalaman Kakak selama organisasi itu apa aja sih Kak? Kalau pengalaman organisasi yang pastinya banyak banget gitu ya. Mulai dari pengalaman berkegiatan, terus juga pengalaman dalam kerja sama tim gitu ya. Jadi kita itu benar-benar di dalam organisasi itu diajarin gitu loh, gimana sih cara bekerja dalam tim yang baik, terus juga gimana sih caranya membuat sebuah kegiatan itu dan rundown kegiatan itu yang baik dan benar gitu ya, agar kegiatannya itu bisa jalan dengan lancar begitu. Jadi ya benar-benar banyak lah benefit dari organisasi. Bisa didengarkan Sobat Podcast. Jadi lumayan banyak ya benefit ke organisasi nih Kak ya. Ya benar. Jadi banyak juga, jadi enak, untung lah ke organisasi nih Kak ya, walaupun agak sibuk ya. Ngomong-ngomong nih ya, Kakak kan sebagai Ketua Umum Himadive Kak ya. Mungkin Sobat Podcast nih ada yang belum tahu nih Kak, apa sih Himadive itu dan fungsi-fungsi Himadive itu apa? Boleh dong Kak dijelasin ke Sobat Permisa, Himadive itu apa Kak? Oke. Jadi Himadive ini adalah sebuah tempat mahasiswa Diploma 3 itu menyalurkan ide-ide mereka dan ya keinginan mereka lah gitu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Diploma 3 gitu kan. Dan ya kurang lebih Himadive itu ya jadi wadah gitu ya Kak bagi mahasiswa Diploma 3 begitu Kak. Oh, jadi himpunan Diploma 3 Kak ya, Fakultas Ekonomi Unsri. Nah, mungkin ada nanti maba-maba yang nonton nih dari D3, boleh Kak ya join Himadive ini, ada banyak benefitnya juga Kak ya? Boleh banget. Kita lanjut Kak ya ke pertanyaan lainnya. Ngomong-ngomong organisasi Kak ya,
kan kita tahu banyak di Fakultas Ekonomi Organisasi apapun himpunan jurusan kayak di Unsri maupun di luar Unsri banyak sih organisasi-organisasi. Mau nanya nih Kak, apa alasan Kakak ingin join Himadive nih Kak? Ketertarikan Kakak tuh apa sih Kak di Himadive itu Kak? Jadi awalnya aku itu ngelihat Himadive itu sebagai himpunan yang cukup besar lah ya di Diploma 3 dan juga ternama gitu. Dan juga ngelihat kakak-kakaknya itu asik gitu, sefrekuensi dan sangat welcome gitu kan. Ya mungkin karena maba juga, tapi memang waktu aku udah daftar dan aku udah ikutin kegiatan di dalamnya, ternyata memang benar gitu loh, kakak-kakaknya tuh asik, terus juga boleh dibilang sefrekuensi gitu sama kita. Jadi kita juga kerjanya itu senang gitu loh dan semangat begitu ikut di Himadive. Kurang lebih ya gitu Kak. Jadi enak ya Kak ya ikut himpunan Himadive nih Kak ya. Iya Nah, benar. boleh dong dari itu. Jadi mungkin ada yang tertarik juga nanti akan ikut Himadive mungkin agar lebih meningkatkan pertemanan mungkin Kak ya, frekuensi Kak ya untuk kedepannya Kak ya. Ngomong-ngomong Himadive nih ya Kak, bolehlah Kak di-spill apa sih proker besar Himadive ini? Mungkin untuk sobat-sobat podcast ini ada yang pingin tahu nih Kak, apa aja sih proker besarnya Kak? Boleh dong Kak? Jadi kalau dari Himadive sendiri untuk tahun ini itu kami punya proker besar. Biasanya kami itu nyebutnya itu sebagai proker gong gitu kan ya. Di proker gong ini sendiri itu kami punya kegiatan namanya DNA atau Diploma National Academic and Art. Ya, jadi itu semacam kegiatan lomba gitu ya. Di dalamnya itu ada lomba-lomba bertemakan akademik dan juga art atau seni gitu. Macam-macam lombanya itu ya mulai dari bisnis plan, terus juga ada cerdas cermat, terus ada juga tari, musik dan lain-lain lah begitu Kak. Jadi boleh dibilang DNA ini adalah proker yang memang ditunggu-tunggu lah di Diploma 3 karena sifatnya itu nasional dan juga memang kami letakkan itu agak di penghujung akhir tahun lah begitu Kak. Jadi DNA ini Kak skala nasional Kak ya, dan dilaksanakan akhir-akhir tahun ini. Nah boleh dong, sudah di-spill kan, jadi buruan lah nanti ikut daftar Kak ya. Benar banget, benar banget. Nah Kak ya ngomong-ngomong, Kakak kan sebagai ketua umum Himadive nih Kak ya, tidak semua orang kan menjadi ketua umum Kak ya. Nah apa sih Kak, boleh diceritain Kak ya, apa sih alasan Kakak ingin jadi ketua umum Kak ya? Mungkin dapat memberikan motivasi kepada para pendengar untuk menjadi ketua umum juga selanjutnya Kak. Boleh dong Kak? Jadi sebenarnya di awal tuh aku nggak sama sekali kepikiran mau jadi ketua umum atau semacamnya begitu. Karena aku sendiri dari waktu masuk di Himadive sendiri itu nggak tahu juga gitu mau ngapain gitu kan ke depannya, ya bener-bener ngalur lah gitu jadi anggota. Tapi setelah aku diamanahin jadi ketua umum ya aku ngerasa ya harus excited lah dan memang kenyataannya ya karena adanya dukungan dari para anggota yang juga sangat support begitu kan, jadi aku bener-bener semangat dan senang gitu loh jadi seorang ketua umum. Jadi ya jangan ngerasa kayak jadi ketua umum tuh banyak pikiran gitu kan, ya semua beban jadi dimasukin ke ketua umum ya enggak gitu, ya beban himpunan ya jadinya ya beban sama-sama lah gitu kan, jadi kita selesainya juga bareng-bareng gitu, jadi ya suka lah gitu. Wah lumayan termotivasi Kak ya, jadi mungkin harus lebih aktif-aktif lagi lah Kak ya, selama organisasi Kak ya. Terus Kak ya, ini Kak ngomong-ngomong Himadive nih Kak kan, kalau kita lihat-lihat nih Himadive ini punyain logo Kak ya, boleh nanti ditaruh di sini. Nah di logo Himadive nih Kak ada elemen-elemen Kak ya dan makna, boleh dong Kak dijelasin itu dan apa itu Kak logo-logo dalam Himadive itu Kak? Ya, jadi di dalam logo Himadive sendiri itu ada 3 elemen Kak. Oh iya. Yang pertama itu ada burung elang, ada padi dan juga rantai. Nah, burung elang sendiri itu mengartikan bahwa Himadive ini itu dituntut harus fokus dalam
mencapai sebuah tujuan dan juga harus berani begitu Kak. Nah, jadi kita Himadive itu memang harus fokus gitu Kak. Kalau mau ada kegiatan ya kita fokus di kegiatan itu gitu Kak. Pokoknya sampai kegiatan itu terlaksana dan selesai gitu Kak ya. Nah, terus yang kedua itu ada padi. Padi itu artinya kemakmuran gitu Kak. Jadi Himadive ini eh, boleh dibilang ya bukan cuma bermanfaat bagi internalnya, tapi juga bermanfaat bagi eksternal atau di luar lingkungan diploma 3 begitu Kak. Dan yang terakhir itu ada rantai. Rantai itu artinya persatuan dan kesatuan. Jadi hubungan antar internal dan eksternal di Himadive ini terjalin dengan baik begitu Kak. Jadi ada 3 elemen Kak ya, kapas, dari burung elang, rantai, kapas ya Kak ya. Ya, Dan memiliki makna-maknanya guys. Ngomong-ngomong, kakak kan sebagai ketua umum Himadive ya kak, seorang leader. Menurut kakak, kak, pandangan kakak, seorang leader atau pemimpin yang baik tuh seperti apa sih kak? ya, jadi menurut aku leader yang baik itu adalah leader yang bukan cuma hanya memimpin gitu, tapi juga dia dapat mengendalikan anggota-anggotanya. Dalam artian mengendalikan itu ya bisa merangkul anggotanya gitu kak. Jadi di dalam himpunan itu pemimpin juga harus apa ya respect begitu sama anggotanya dan menjunjung tinggi kesetaraan begitu kak. Bahwasanya ya kalau misalkan ada masalah ya pemimpin itu bukan hanya mau menyuruh para anggotanya gitu kak, tapi juga dia ikut serta di dalam itu untuk bisa dapat menyelesaikan masalahnya bersama-sama begitu kak. Jadi setiap ada masalah ya selesainya bareng-bareng gitu kak. Betul kak ya, menurut. Jadi benar kayak leader yang baik tuh yang mengayomi dan merangkul anggotanya kak ya. Bener. Bukan hanya menyuruh sama numpang ikonik-ikonik tuh kak ya, cuma foto-foto, tapi emang merangkul anggotanya agar lebih baik lagi ya kak ya. Iya. Nah, tidak terasa nih kak, sudah mau pertanyaan terakhir nih kak. Untuk yang terakhir ini, boleh dong kakak memberikan closing statement atau hal yang ingin disampaikan kepada podcast kita. Boleh dong kak, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada BEM yang udah mengajak Himadive di dalam kegiatannya ini Rubik Ormawa gitu ya. Dan bagi rekan-rekan aku angkatan Himadive 11 dan 12, pokoknya tetap semangat dan jangan dan pantang menyerah. Tetaplah jadikan kita ini sebagai rumah untuk pulang. Himadive is my second house. Oke, terima kasih Kak Adit sudah mau sharing pengalaman kakak selama ikut organisasi kak ya. Mungkin kita cukupkan saja podcast kita kali ini. Semoga bisa memberikan insight yang baru untuk para pendengarnya. Sampai jumpa lagi di Rubik Ormawa. Yang tentunya episode selanjutnya tentunya pasti lagi lebih menarik lagi nih. See you.